Shalom kekasih Kristus. Hari ini mungkin banyak hal yang sulit untuk dimengerti terjadi. Satu hal yang harus tetap kita pegang teguh adalah Tuhan masih menjaga dan memagari kita. Salam waktunya mengalami terobosan. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita terus mengalami manifestasi kuasa-Nya dalam setiap hidup kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami lewat hari ini, di mana kami dapat kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sungguh memberikan satu kekuatan di dalam iman kami, sehingga kami mampu membawa iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan kami terus dibawa dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema dimulai dari roh. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yohanes 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Alkitab mencatat sebelum dimulainya alam nyata di bumi, diawali terlebih dahulu dari alam roh, di mana Allah ada dan bersemayam di surga. Mazmur 115 ayat 3, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mazmur 9 ayat 7, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Allah adalah roh, dan Tuhan Yesus menyatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Untuk membuktikan roh secara real itu memang sulit, tetapi dapat dirasakan dan hanya dapat dipercayai melalui iman. Demikian tentang keberadaan Allah. Alkitab menyatakan bahwa kita harus menerima fakta bahwa Allah itu ada melalui iman. Dalam Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi roh sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit untuk dibuktikan bagaimana bentuk dan wujudnya seperti apa. Alkitab mengungkapkan kata roh mengacu kepada manusia, tetapi banyak hubungannya dengan supraalami atau keajaiban dan Roh Kudus. Jadi, yang diajarkan Alkitab tentang roh adalah bahwa Allah itu roh. Demikian juga malaikat dan iblis, roh juga adanya. Roh artinya bukan materi, tidak berwujud dan melintasi ruang dan waktu. Namun dalam keberadaannya, Allah yang roh bisa ada di mana-mana pada waktu yang bersamaan. Sementara malaikat maupun setan tidak bisa ada di berbagai tempat pada waktu yang bersamaan. Bagaimana caranya kita tahu bahwa Allah itu ada? Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Allah itu ada karena kita berbicara padanya setiap hari. Kita tidak mendengar suaranya dengan telinga, tetapi kita menyadari kehadirannya. Kita merasakan bimbingannya, kita merasakan kasih-Nya, kita rindu menerima kasih karunia-Nya. Peristiwa-peristiwa terjadi di dalam kehidupan kita menghapuskan segala penjelasan alternatif lain selain Allah. Begitu ajaibnya Allah telah menyelamatkan kita dan merubah kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat berbuat apapun selain mengakui dan memuji keberadaannya. Semua pada akhirnya keberadaan Allah harus diterima melalui iman, sebagaimana tercatat dalam Ibrani 11 ayat 6. Untuk memahami roh menjadi sulit karena hal ini terjadi akibat kejatuhan manusia. Manusia harus hidup di bumi yang sudah terkutuk, sehingga manusia harus mengusahakan segala upaya untuk mempertahankan hidup mereka selama hidup di bumi. Manusia menjadi materialistis, yaitu hal-hal yang bersifat kebendaan, karena selalu melihat dengan panca indera, sehingga untuk yang tidak terlihat mereka menjadi sulit untuk mempercayainya. Manusia menganggap bahwa dunia materi lebih real daripada dunia roh. Padahal sesungguhnya
manusia itu adalah manusia rohani. Tetapi karena kesadaran akan manusia rohaninya hilang, manusia lebih cenderung berpikir secara logika dibandingkan berpikir secara roh atau iman. Hal yang perlu diketahui untuk mengenal dunia roh adalah segala sesuatu yang di bumi adalah gambar dari bayangan saja yang ada di alam roh atau yang asli berasal dari surga. Firman Tuhan menjelaskan bahwa dunia roh lebih real daripada dunia materi. Contoh, ketika hamba Nabi Elisa yaitu Gehazi mengalami ketakutan karena tentara dan kereta kuda bangsa Aram telah mengelilingi kota untuk menyerbu. Lalu Elisa mengatakan, "Jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka." Dan Elisa meminta kepada Tuhan untuk membukakan mata jasmani dan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika kita mengerjakan segala sesuatunya di alam roh, maka alam jasmani akan mengikutinya. Jadi, bila ada sesuatu, hendaknya kita bereskan terlebih dahulu di alam roh. Kemudian di alam jasmani kita akan merasakan manfaatnya. Contoh lagi, sebelum terjadi sesuatu di alam jasmani, dimulai di alam roh. Sebut saja peristiwa Ayub. Dalam kisah Ayub, Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana?" Lalu iblis menjawab, "Berjalan menjelajah bumi." Dan Tuhan bertanya, "Apakah engkau melihat hambaku Ayub?" Tuhan memuji Ayub dengan kesalehan dan hidupnya takut akan Tuhan. Lalu iblis menjawab, "Hal itu dilakukan Ayub karena Tuhan memagari Ayub. Coba cabut semua yang ada padanya." Tercatat dalam Ayub 1 ayat 7 sampai dengan 11. Ketika seseorang mengerti apa yang terjadi di alam roh, maka dia bisa melakukan tindakan yang tepat. Ketika kita membereskan masalah yang terjadi di alam roh, maka masalah yang kita hadapi pun menjadi beres. Tetapi selama apa yang terlihat di alam roh tidak pernah dibereskan, maka masalah itu pun tidak akan selesai. Kekasih Kristus, bila melihat dari sudut pandang Alkitab, hidup kita selalu dimulai dari alam roh terlebih dahulu, atau Allah bekerja secara roh kemudian terjadi di alam materi. Artinya, kita percaya dengan iman bahwa Allah sedang bekerja di dalam hidup kita waktu kita beriman kepada Dia dan mempercayai hal itu sudah terjadi di alam roh dan menunggu terwujudnya di alam materi. Ingat, sesungguhnya kita adalah manusia rohani. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan agar kita menghampiri Tuhan dalam roh dan kebenaran, dengan hidup yang benar di hadapannya dan tidak menuruti keinginan daging, mempunyai kesadaran yang tinggi akan kehadiran Roh Kudus dan dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Mari mulai hidup dari roh, karena orang yang hidup dalam roh adalah orang yang tenang dan mempercayai Tuhan bekerja setiap saat dan setiap keadaan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Sungguh memberkati iman percaya kami, sehingga kami mulai memupuk kehidupan rohani kami. Karena hal-hal yang telah Engkau kerjakan adalah dari roh terlebih dahulu. Tuhan, kami coba terus menjalankan kebenaran firman-Mu. Kami terus membawa iman percaya kami semakin dalam, supaya kami hidup dalam roh, karena Engkau adalah roh, sehingga kami dapat memahami perkara-perkara roh yang Tuhan kehendaki. Karena perkara-perkara roh tidak bisa dibatasi dengan keadaan ruang dan waktu. Tuhan, itulah sebabnya Engkau menjadikan kami sebagai makhluk atau manusia rohani, supaya kami tidak dibatasi dengan ruang, waktu, dan keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami mampu menghadapi semuanya itu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ini yang menjadi doa kami, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita.
Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.